Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawanku di pagi ini karena saya mencoba melihat warisan masalah Pak Joko Widodo yang harus ditanggung oleh Pak Prabowo Subianto. Saya hanya menyampaikan sebagai rakyat biasa yang hidup di jalan, yang ingin menyampaikan keresahan saya mengenai masalah-masalah yang diwariskan kepada Pak Prabowo Subianto. Dengan itu kita ketahui masalah-masalah yang begitu banyak, yaitu masalah ekonomi, sebagaimana daya beli masyarakat sangat menurun, dan itu berdasarkan statistik, berdasarkan data seperti itu. Jadi faktanya adalah penurunan daya beli masyarakat, ekonomi itu sangat kecil, sehingga pertumbuhan nasional Indonesia mau mencapai 0,2%, 5,2% sangat sulit. Itu karena kenapa ada problem ekonomi yang terjadi di Republik ini seperti PHK, kurangnya lapangan pekerjaan, gaji yang tidak seimbang dan lain sebagainya, sedangkan biaya hidup yang mahal sehingga daya beli masyarakat semakin menurun. Yang kedua ada masalah politik, sebagaimana kita ketahui di akhir masa jabatan atau awal-awal Pak Jokowi mau lengser, ada isu yang berkembang beliau akan diperpanjang masa jabatannya. Tetapi beliau membatanya, tetapi isu itu ada dan Pak Hasto sampaikan terus terang bahwa ada wacana itu yang diperintahkan untuk diperpanjang masa jabatan Pak Joko Widodo. Dan selanjutnya beralih ke Pilpres, sebagaimana undang-undang dirubah untuk mencalonkan anaknya yang tadinya beliau bilang tidak, tapi ternyata iya, dan beliau mencalonkan anaknya dengan merubah undang-undang persyaratan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dan disahkan di MK, dan salah satu orang yang ada di MK adalah pamannya sendiri atau Paman Usman, sehingga semua ini berjalan mulus dan disandingkan bersama dengan Pak Prabowo Subianto. Itu masalah politik. Ada juga masalah hukum, sebagaimana terjadi hukum rasa-rasanya di 10 tahun terakhir. Hukum berjalan tidak sesuai dengan semestinya, rasa-rasanya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Masalah korupsi, sebagaimana kita ketahui rasa-rasanya tindakan korupsi ini terjadi di mana-mana. Jadi negara jadi seakan-akan tidak punya sistem untuk menangani atau mengurangi yang namanya korupsi. Karena kita ketahui rasa-rasanya orang-orang yang melakukan tindakan korupsi adalah lawan politik. Sedangkan kita ketahui orang-orang yang berada di samping mereka sudah terindikasi melakukan tindakan korupsi dan lain sebagainya. Sebagaimana kasus minyak goreng Pak Erlangga, senyap begitu saja. Sedangkan kasus kita bandingkan dengan kasus Hasto atau mungkin kasus Tom Lembong, yang Tom Lembong lebih parah lagi karena ini menyangkut kebijakan yang merugikan negara. Kalau kita berbicara merugikan negara, kebijakan-kebijakan seperti lain yang gagal, mangkrak, apakah itu ditindak? Tidak, padahal merugikan negara dengan triliunan. Ya, merugikan negara bagaimana yang diatur dalam undang-undang. Tetapi kenapa dia tidak ditindak? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang jelas-jelas ada kasus depan mata, kenapa tidak diproses? Jadi hukum tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan. Itu yang terjadi, yang selama ini kita saksikan sebagai rakyat biasa. Terus masalah kita oligarki, rasa-rasanya negara takut dengan oligarki para pengusaha di Republik ini. Sebagaimana kita ketahui, seperti pagar laut di Tangerang, di Bekasi, di Jawa Timur, dan daerah lainnya seperti di Sulawesi dan lain sebagainya. Begitu banyak. Padahal kita ketahui namanya laut itu tidak bisa disertifikatkan. Milik bersama dan siapapun boleh menggunakannya. Tetapi kalau disertifikatkan berarti itu adalah hak milik. Ini adalah salah satu negara tidak berkutik dengan oligarki.
oligarki, sehingga seperti kasus di Tangerang, masalah-masalah yang terjadi di Tangerang susah untuk mengetahui pemilik dari pagar tersebut dan gonjang-ganjing siapa pemilik pagar tersebut. Padahal kita ketahui ini merupakan suatu problematika yang harus diselesaikan warisan-warisan ini, masalah ini. Karena pagar pun tidak ada yang tahu, padahal bupati pun tidak ada yang tahu. Dari penegak hukum seperti para hakim, para pengambil keputusan dalam menentukan keadilan di Republik ini, mereka rasanya takut untuk menjangkau orang-orang yang bermasalah. Baik KPK, hakim-hakim kita banyak terlibat kasus-kasus dan sebagainya. Jadi rasa-rasa negara ini sedang sakit. Negara ini tidak baik-baik saja dari segi ekonomi, politik, hukum. Jadi yang selalu disampaikan oleh para besar-besar Mulyono, mereka selalu menyatakan berhasil, ternyata tidak. Dan sebagaimana kita ketahui dan sangat mengejutkan, yaitu lembaga internasional atau RCRRP, kan beliau sampaikan bahwa salah satu tokoh terkorup di dunia adalah Pak Joko Widodo. Itu artinya apa? Membantah semua para buser-buser yang selalu mengagumkan bahwa Pak Jokowi itu berhasil, tetapi di dalamnya berbagai macam masalah, kebocoran APBN, sehingga Pak Prabowo bingung untuk menjalankan visi misinya seperti makan siang gratis, yang saat ini belum jelas, bingung mau cari uang dari mana, karena di samping itu harus mereka biayai salah satu warisan Pak Joko Widodo, yaitu IKN, dan uang dari mana, ya. Terus tambah lagi makan siang gratis yang sampai saat ini belum jelas seperti apa sumber dananya. Ada yang menyatakan akan menggunakan dana zakat yang seharusnya itu yang berhak adalah orang-orang miskin, fakir miskin, anak-anak yatim piatu dan lain sebagainya. Tetapi mau diambilkan itu artinya tidak sesuai dengan porsinya. Orang menyumbangkan zakat itu untuk para orang-orang berhak. Tapi kalau diserahkan kepada anak-anak sekolah itu ceritanya beda lagi. Jadi seakan-akan masyarakat iuran kasih zakat untuk menjalankan program atau visi misi dari Pak Prabowo Subianto. Padahal seharusnya Pak Prabowo bagaimana caranya menggunakan pendapatan negara kah, dari manakah, intinya tidak merugikan atau memaksa rakyat untuk iuran untuk menjalankan program beliau. Itu yang sungguh disayangkan, saudara sekalian. Dengan itu begitu banyak masalah yang terjadi di saat ini, yaitu masalah warisan-warisan Pak Joko Widodo kepada Pak Prabowo Subianto. Dengan itu Pak Prabowo harus kerja keras, karena kita melihat dari berbagai macam masalah yang terjadi, tidak ada satupun mau bertanggung jawab. Ya, bingung kan? Jadi Pak Prabowo lebih bersemangat lagi dan terus menyuarakan atau menyelesaikan masalah-masalah itu sehingga kita merasa lebih baik lagi. Oke, kawan-kawanku, saya adalah rakyat biasa yang hidup di jalan, tetapi saya hanya menyampaikan pandangan saya mengenai dengan situasi bangsa saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.